Kalau kalian ke Osaka, kalian tim hotel yang di pusat kota atau yang dekat tempat wisata? Nah, hotel ini tuh punya keduanya loh. Hotel apa sih ini? Nah, ini adalah hotel yang benar-benar aku rekomendasiin buat kalian yang mau liburan ke Osaka. Tempatnya strategis, terus harganya murah, dan kamarnya luas dan lengkap. Hotel apakah ini? Nah, tonton terus di video ini sampai akhir buat tahu jawabannya. Hotel My Stays Otemai. Nah, hotel ini tuh lokasinya strategis banget. Kayak gimana sih strategisnya? Yang pertama adalah hotel ini ada di pusat kota. Jadi buat kalian yang naik subway atau kereta, hotel ini terletak 4 menit jalan kaki doang dari yang namanya stasiun Tanimachi Yongchome. Jadi Tanimachi 4 Chome tulisannya. Nah, kalau kalian yang mau berwisata ke Osaka pasti mau kunjungin yang namanya Osaka Castle kan? Nah, kalau ke Osaka Castle sendiri, kalau dari hotel ini itu hanya 15 menit aja loh berjalan kaki. Jadi bisa hemat biaya subway dan juga naik bus. Jadi kalian bisa sehat dan juga kalian bisa hemat di kantong. Nah, buat kalian yang mau ke Dotonbori atau mungkin yang mau day trip ke Kyoto, kalian tinggal naik subway, gampang banget kan? Oke, selain lokasinya strategis, di hotel ini juga yang paling aku suka adalah kamarnya luas. Jadi mereka itu ada kategori kamar, di mana di dalam satu ruangan itu ada 2 kamar. Jadi ada satu yang double bed dan satu twin bed. Cocok banget buat kalian yang berlibur berkeluarga atau mungkin sama teman. Jadi ada 4 orang, seperti itu kalian bisa tinggal bareng dalam satu ruangan. Nah, seperti apa sih kamarnya? Nah, aku bakal review ke kalian. Ini kamar yang aku inepin hari ini. Oke guys, aku udah nyampe di lantai 10. Jadi kamar aku hari ini ada di lantai 10. Nah, untuk kamar-kamarnya sendiri di 1005. Untuk masuk ke kamar ini nggak pakai kunci ya guys. Jadi memang pakai card, jadi kayak di hotel pada umumnya ya. Untuk kalau aku lihat sih ruangannya sendiri tuh kayak mansion atau kayak apartemen sih sistemnya. Cuma dia kuncinya pakai card. Nah, ini kita masuk. Udah ada slipper ya, jadi sediain slipper buat di ruangan. Jadi kalian harus lepas sepatu di sini. Ini buat kalian yang mau nyimpan sepatu kalian. Terus ini rak-rak lah, mungkin kalian mau nyimpan sesuatu juga bisa. Ini buat kalian dari luar, ini untuk susu supaya virus-virus hilang. Nah, setelah itu ada sikat untuk sepatu dan lain-lainnya. Untuk kalian pasang sepatu dan lain-lain itu ada juga. Di sini ketika kalian masuk dan ganti ke slippers, kalian akan temui toilet. Nah, toilet ini toilet duduk ya, jadi canggih. Oke, seperti ini tampilan toiletnya, agak sedikit sempit sih. Oke, lanjut setelah dari toilet kita masuk ke ruangan tengah. Di ruangan tengah ada meja makan, terus ada telepon, terus di situ juga ada televisi, ada AC lengkap ya. Nah, itu ada microwave juga, ada pot juga, ada buat kalian yang mau masak nasi. Nah, di ruangan itu nggak bisa ngerokok ya. Ini ada mesin cuci juga buat kalian yang traveling lama banget, jadi bisa nyuci di sini. Terus ini buat kamar mandinya lengkap dan lumayan luas ya menurutku. Jadi ada sabun, ada juga conditioner, ada juga shampoo, ada dalam kamar dan juga face dan juga hand wash. Buat amenity lainnya kalian bisa ambil di lobby. Nah, ini untuk dapurnya ya. Jadi buat kalian yang masak harus nyalain ini buat giniin asapnya supaya nggak terdeteksi kebakaran. Ini ada pot juga buat kalian yang mungkin mau bikin air panas dan lain-lain. Di atasnya kosong. Terus ini aku suka kulkasnya gede. Jadi kalian bisa nyimpen banyak makanan atau persediaan stok kalian di kulkas ini. Yang di bawah ini untuk kalian buat es batu. Nah, tadi aku udah mention ya, jadi di kamar ini nggak bisa ngerokok. Buat kalian yang mau ngerokok, kalian bisa ke beranda. Nah, beranda ini selain buat ngerokok, kalian juga bisa jemur baju di sini. Oke, lanjut ini untuk kamarnya ya. Jadi kamar yang pertama ini, nah kita masuk, nyalain lampunya. Nah, kamar yang ini adalah double bed. Jadi one bed ya, buat kalian yang mau stay bisa, mungkin ini untuk keluarga cocok sih. Ini untuk papa mamanya mungkin one bed. Ada juga kursi, jadi bisa kerja sambil. Terus ini ada pajama 2, terus ada handuk juga. Dari sini kalian juga bisa ke beranda, jadi lumayan ada beranda juga dari sini buat mungkin yang cuci
cucian juga bisa nyuci juga, dan juga jemur juga di sini. Cuma di sini agak sempit ya guys, buat kalian yang mau ke sana tuh, mau ke lemarinya itu kalian harus naik kasur dulu. Nah lemarinya sendiri itu, sebelum ke lemari ini bednya ya. Nah lemarinya sendiri tuh luas, gede. Jadi buat kalian bisa nampung baju kalian di sini. Terus ini buat yang mau vakum dan juga mau setrika bisa di sini ya. Jadi ada disediain juga ya. Ini juga ada buat kalian nyimpan barang berharga di bawah. Hanger ada, kalian bisa taruh baju kalian juga di atas. Oke, untuk lemari seperti itulah kurang lebih gambarannya. Jadi luas banget. Ini juga masih ada space ya di sini buat kalian naruh baju. Gak cuma baju, mungkin kalian mau naruh apa juga, barang-barang kalian bisa di lemari ini. Oke, kita tutup dulu lemarinya. Kita harus meloncati dulu kasur ini untuk bisa keluar. Oke, lanjut kita ke ruangan tengah. Ini ada telepon ya, buat kalian mau ke lobby, mau nelpon, atau kalian mau nelpon kemana gitu bisa. Terus di sini ini tadi udah ada ya mention bahwa nggak bisa ngerokok di ruangan ini, jadi ada sign. Nah ini sebelahan ya kamarnya. Yang kedua itu twin room, jadi buat anak-anak cocok banget nih keluarga. Jadi anak-anak bisa stay di sini, dan twin roomnya tuh memang lebih luas dari double room. Cuma di twin room ini memang nggak ada lemari, jadi buat penyimpanan barang kalian bisa simpan di double room yang tadi. Nah untuk pada dasarnya sih sama, ada pajama, terus ada handuk, ada face untuk yang the face, dan juga untuk mandi. Ini juga bisa connect ke beranda juga buat kalian yang mau keluar menghirup udara segar di pagi hari misalnya, bisa. Nah untuk colokannya sendiri itu masih colokan Jepang ya guys, jadi kalian harus bawa travel adapter buat kalian yang stay di hotel ini. Oke, ini light dan juga ini remote AC. Oke, kita lanjut lagi ke ruangan berikutnya. Oke, yang tadi itu untuk kompor, yang ini air panas colok, jadi bisa kalian colok. Nah ini untuk bikin nasi, terus sediain juga ocha di sini. Terus di bawahnya itu juga ada microwave, terus ada toaster buat kalian yang mau buat makan pagi. Wow, lengkap banget kan? Oke, jadi tadi udah jelasin tentang lokasinya strategis nih. Terus yang kedua, fasilitasnya lengkap, kamarnya bersih, jadi kita udah review ya kamar dalamnya. Dan yang ketiga adalah kalian pasti penasaran harganya. Harganya mahal nggak ya? Nah untuk harganya sendiri kita akan cek di salah satu platform online, yaitu booking.com. Jadi kita pilih random ya, ini di bulan November, itu periode musim gugur. Nah di kategori yang aku tadi review kamarnya itu kurang lebih harganya 1,4 jutaan aja loh, nggak nyampe 1,5 untuk 4 orang yang tinggal. Wow, worth it banget. Memang sih nggak include makan pagi, tapi kalian bisa masak di kitchen, jadi bisa hemat budget kalian. Nah yang terakhir adalah dari segi lobby. Nah lobbynya sendiri itu kita nggak suka syuting ya, jadi buat kalian nanti yang misalnya mau check in, itu amanitiesnya itu ada di lobby sebagian. Jadi aku saranin buat kalian ambil perlu kalian sebelum kalian naik ke atas. Nah apa sih yang harus diwaspadain ketika kalian nginep di hotel ini? Nah jadi hotel ini itu waktu check-innya mulai jam 3 sore. Untuk check outnya itu jam 11 pagi, jadi jangan sampai kalian late check out ya, bisa di charge soalnya. Nah dan juga hotel ini sendiri karena sistemnya dia tuh kayak hotel rumah gitu, jadi nggak 24 jam front office-nya ada. Jadi dia itu hanya buka dari jam 8 sampai jam 10 malam aja. Jadi buat kalian yang misalnya mau nyampe malam, jadi check-innya di atas jam 10 malam, kalian harus telepon hotelnya untuk mastiin ada staff yang standby untuk bantu check-in kalian. Jangan sampai kalian datang pintunya tertutup, kalian nggak bisa check-in dan reservasi kalian gagal. Selain itu di hotel ini juga nggak nyediain untuk bersih-bersih ya, jadi nggak ada cleaning service-nya, jadi kalian mesti bersih-bersih sendiri. Dan juga di sini nggak nyediain breakfast karena di sini ada dapur ya, jadi kalian bisa masak breakfast kalian sendiri. Nah gimana menurut kalian, worth it nggak buat nginep di hotel ini? Buat kalian yang udah pernah nginep di hotel ini, jangan lupa tulis kolom komentar ya, biar traveler lain tahu kayak gimana sih pengalaman nginep
ngenep versi kalian. Oke, itu tadi video dari aku. Buat kalian nih yang mau aku review hotel apa, kalian bisa tulis di kolom komentar. Atau buat kalian mungkin yang mau request video tertentu juga bisa tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar kalian tahu nih fakta-fakta menarik atau review-review tentang Jepang lainnya di video aku. Jangan lupa menyalakan tombol lonceng buat tahu update terbaru dari kita ya. Bye bestie!